3, 2, 1. Nah, celakanya penyakit-penyakit kronis itu adalah dia ini tanpa gejala pada awal stadium. Nah, namanya silent killer. Oke, Nah, anggapan bahwa sakit kronis seperti diabetes, hipertensi, sakit ginjal, sakit jantung itu mungkin mindset masyarakat kita masih itu nanti kalau udah umur 50-60. Yang satu suka makan manis, satu suka makan asin. Dan apalagi kalau misalnya dipercepat dengan ada riwayat keluarganya pernah kena diabetes atau hipertensi. Padahal penyakit itu datangnya dari penyimpangan pola hidup sehat. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa kembali di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Bersama saya, Ahmad Teofani dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo. Sobat Sehat, hari ini topiknya sangat menarik sekali karena kita membahas salah satu organ penting di dalam tubuh kita yang fungsinya salah satunya adalah untuk menyaring racun. Ya, jadi kita tidak sendiri kali ini bersama salah satu dokter yang sangat aktif sekali di sosial media. Tak lain dan tak bukan adalah Dr. Deksa Medika Hertanto, SPPD KGH Finasim. Selamat datang dokter di podcast kali ini. Terima kasih. Ya, jadi saya ngelihat ruangannya baru ya. Bagus banget ini. Oke dokter, bisa disapa-sapa dulu juga Sobat Sehat gitu ya, dan juga memperkenalkan diri dokter. Baik, selamat datang ya di podcast Rumah Sakit Dr. Sutomo, Sobat Sehat Dr. Sutomo. Ini merupakan program yang sangat penting ya untuk kita bisa meningkatkan awareness terkait dengan berbagai macam penyakit yang menderita. Sudah banyak sekarang penyakit degeneratif, penyakit kronis itu nggak hanya lagi diderita oleh orang tua, tapi usia muda banyak banget sekarang. Oke. Salah satunya ginjal ya, gagal ginjal ini. Kita topiknya juga gagal ginjal dokter. Wah, ini kebenaran nih. Bener nggak kalau gagal ginjal itu nggak hanya menyerang orang tua? Berarti seperti saya ini berarti potensi ya dok ya? Iya. Gimana dok? Jadi benar ya, ini nggak bukan suatu narasi bohongan atau apa. Ternyata memang kasusnya sangat meningkat. Jadi meningkatnya itu setiap dulu kalau saya periksa pasien di poli itu yang usia kebanyakan dari pasien saya adalah usia tua, 50-60. Sekarang usia 20, 25, 30, 35, 40 itu banyak banget. Dan apalagi media sosial sekarang seperti TikTok, YouTube, Instagram, itu banyak banget yang membuat video usia muda kena gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah. Sudah masih muda? Masih muda. Kena gagal ginjal. Mungkin juga berkaitan dengan tren kehidupannya dok. Jadi kalau sekarang kan seneng mager gitu ya, seneng makan makanan yang mungkin seenaknya. Itu gimana dok? Apakah lifestyle memang pemuda sekarang itu memang ke arah situ sehingga potensinya tinggi? Saya pernah menjumpai, nggak hanya satu, beberapa kasus pasien gagal ginjal usia muda, usia 25-30, bawa anak kecil dia. Mbak istrinya kemudian datang untuk kontrol baru pertama kali, keluhannya cuma lemes, ya, nggak ada keluhan lain, cuma lemes. Waktu dicek fungsi ginjalnya, ternyata fungsi ginjalnya udah turun. Saya kalau sempat ingat-ingat kreatininnya itu berkisar 18, 20, ada yang 25, ada yang 30. Kemudian saya bilang, ini ada kecenderungan untuk ginjalnya bermasalah, dan kalau lihat beneran ini suatu ginjal bermasalah, kita bisa tegakkan, lanjutkan dengan diagnostik, ada kemungkinan ini gagal ginjal kronis, stadiumnya sudah stadium lanjut alias stadium 5. Pasiennya kaget, ya siapa nggak kaget ya? Saya nggak ada keluhan dok, selama ini sehat-sehat aja, cuma beberapa bulan ini lemes. Nah, seringkali anggapan bahwa masyarakat itu sakit itu harus sakit dulu, ya. Yang benar-benar nggak bisa berdiri, baru dikatakan sakit. Selama dia masih aktivitas belum.
Nah, celakanya penyakit-penyakit kronis itu adalah dia ini tanpa gejala pada awal stadium. Salah satunya penyakit ginjal ya. Oke. Stadium 1 sampai stadium 3 penyakit ginjal itu tidak ada gejala sama sekali. Tiba-tiba Stadium 3, 4, 5, nah 5 yang udah berat baru memeriksakan diri ke dokter. diam-diam mematikan yang dokter. Nah, namanya silent killer. Oke, diam-diam mematikan. Dia ini seperti itu karena apa? Ya karena awareness terkait informasi kesehatan penyakit ini kan kita kurang banget ya. Oke, betul-betul. Ya. Apalagi muda itu pokok seneng dulu dong. Betul. Akibatnya dan dampaknya kita pikir nanti. Anggapan bahwa sakit kronis seperti diabetes, hipertensi, sakit ginjal, sakit jantung itu mungkin mindset masyarakat kita masih itu nanti kalau udah umur 50-60. Usia 20 masa kena penyakit seperti itu. Paling ya tipes kan ngomongnya. Batuk, pilek dan lain-lain. Ternyata bisa. Dan itu kasusnya banyak. Dan kemarin sempat viral juga kan Dokter Tirta kemarin ya. Ya sempat membahas itu juga. Ya, membahas itu dan mention saya juga kemarin. Apakah banyak dan dua penyakit penyebab utama terbanyak penyakit gagal ginjal kronis, diabetes dan hipertensi. Yang satu suka makan manis ya, atau keturunan keluarganya memang dia itu relatif lebih obesitas dan lain-lain. Satu suka makan asin. Nah, itu kan dua makanan favorit kita kan ya. Setiap hari kita nyarinya itu dong. Minuman manis, makanannya asin. Nah, itu terus-menerus melebihi batas nilai normal. Dan apalagi kalau misalnya dipercepat dengan ada riwayat keluarganya pernah kena diabetes atau hipertensi. Terus kalau misalnya kita nih Dok, untuk bisa lebih waspada terkait kondisi kita, itu seperti apa Dok? Tipsnya untuk bisa, berarti aku harus segera cek nih, atau segera screening nih gitu ya. Apa yang harus kita waspada itu? Benar, kalau usia muda ya, utamanya kan kalau dilakukan medical check up, kok saya muda 25 loh, ngapain medical check up? Kita medical check up-nya ketika mau kerja Dok. Karena wajib. Kewajiban ya. Kewajiban. Ya. Nah, ini sebetulnya yang pertama kita telusuri adalah diri kita sendiri. Ya, kita harus mengenali diri kita. Apa yang perlu dikenali? Saya tahu loh Dok, saya nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa. Mungkin lupa bahwa genetik dari riwayat keluarga. Kalau orang tua atau mbahnya ada yang bapak ibunya ada yang menderita diabetes, hipertensi, autoimun, sakit batu ginjal, sakit apapun sakitnya. Itu ada resiko untuk menurun kepada dirinya atau anaknya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti chance atau resiko dia terkena penyakit kronis yang serupa dengan orang tuanya itu lebih besar dibandingkan dengan populasi umum yang orang tuanya tidak punya riwayat penyakit tersebut. Peluangnya akan selalu lebih tinggi. Ya, dengan adanya teknologi yang sekarang ya, kalau kita lihat kan makanan yang tersedia tinggi gula, tinggi garam, ya. Betul. Nggak usah sulit-sulit ya. Konsumsi rapat kita apa harian ya? Kalau ada kita rapat 3 kali sehari, minumannya seperti itu juga wow, gitu kan? Minumannya manis-manis. Nah, terus habis itu kemudahan teknologi dalam mengurangi inaktivitas fisik kita. Kemageran kalau bahasa sekarang. Malas gerak. Malas gerak. Pesan makanan bisa melalui handphone. Betul. Instan. Betul. Kalau kita mau ke tempat lain, nggak perlu jalan kaki atau naik transportasi umum, yang perlu effort untuk aktivitas fisik. Tinggal aplikasi datang sendiri. Betul. Akan mengurangi inaktivitas. Padahal penyakit itu datangnya dari penyimpangan pola hidup sehat. Apa pola hidup sehat? Satu, makan, diet ya. Yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga adalah tidur. Yang keempat adalah mental, kesehatan mental kita. Berarti begadang itu tidak bagus ya. Nah, jika masing-masing dilanggar, otomatis mudah meningkatkan resiko penyakit kronis yang saya bilang tadi. Contoh paling gampang apa? Makan aja lah. Kita makan, konsumsi gula melebihi batas harian, lebih dari 50 gram per hari, resiko diabetes meningkat. Lebih dari makanan, kita tinggi garam, melebihi dari
1 sendok teh garam per hari meningkatkan resiko hipertensi. Tensi. Kurang tidur, kurang begadang meningkatkan resiko sakit jantung. Kelebihan tidur juga meningkatkan resiko sakit jantung. Aktivitas fisik, semakin kita mager meningkatkan obesitas, sindroma metabolik. Sakit juga ujung-ujungnya. Sakit juga ujung-ujungnya. Sehat mental, stres, cemas, apa respon kita? Pertama mungkin nggak mau makan ya. Iya. Habis itu makannya meningkat ya. Banyak, langsung. Banyak. Makin mager karena aduh aku sakit stres ini. Makin mager kan? Iya. Ujung-ujungnya sakit penyakit kronis juga. Nah, begitu ini dilanggar, semua bisa menunjuk ke satu penyakit kronis, penyakit komorbid. Nah, di zaman sekarang itu memudahkan semua. Jadi multiplikasi efek dari kalau kita melanggar masing-masing pola hidup sehat tadi. Oke. Berarti kondisi sekarang, tren sekarang itu sangat mengarah sekali ya Dok ya, untuk ke situ. Benar. Jadi kemarin saya sempat update di beberapa sosial media juga banyak yang menderita sakit seperti itu. Ya semula ya awalnya dari itu, makanan tinggi gula, tinggi garam, inaktivitas, mager tadi, terus begadang, scrolling ya, media sosial sampai jam 2, jam 3, nggak bisa tidur. Itu sangat candu sekali memang. Nah, depresif ya, melihat berita-berita yang ada. Nah, apa itu akan memudahkan sekali dan itu benar adanya sih kondisi sekarang. Saya sempat membaca juga kalau misalkan makanan tertentu kayak daging merah kalau nggak salah Dok, itu juga meningkatkan atau seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kita bertanggung jawab itu gimana? Kita pengen makan enak. Oke, betul. Ya, aku pengen makan daging. Harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Olahraga. Jadi semula itu kalau kita obesitas itu simpel kok sebetulnya. Intake-nya berlebihan daripada output yang didapat. Misalnya kita makan 2.500 kalori, ternyata yang dibakar cuma 500. Nah, 2.000 kalori di mana ini posisinya? Pasti disimpan toh. Disimpan di tubuh dalam bentuk jaringan lemak. Nah, lemak kalau tinggi jadinya obesitas dan dislipidemi. Kolesterolnya tinggi. Nah, kalau sudah seperti itu, rentan untuk terjadi diabetes hipertensi. Kalau diabetes hipertensi, ujung-ujungnya sakit gagal ginjal. Muaranya nanti. Nah, itu. Jadi kalau kita pengen makan daging merah, bertanggung jawablah. Sebetulnya apakah daging merah buruk? Enggak. Oke. Berarti yang salah bukan dagingnya, Dok ya? Biasanya kan kita nyalakan. Nah, nyalakan itu enggak ada. Konsumsi berlebihan. Oke. Untuk orang sehat loh ya. Kita nggak ngomong yang sakit. Kalau orang sakit jelas ada limitasi batasan. Untuk orang sehat, tentunya makan daging nggak ada masalah. Malah untuk yang punya kegemaran olahraga, angkat beban, itu butuh banget asupan protein yang tinggi untuk membentuk ototnya. Nah, Terus untuk diagnosa awalnya saya juga pernah membaca dengan warna urin. Apakah itu tepat, Dok? Atau seperti apa? Ya, itu kalau warna urin tandanya gimana? Warna urin itu mengindikasikan beberapa hal ya. Di samping penyakit, kita nggak ngomongin penyakit. Tapi kalau misalnya orang sehat gimana warna urin? Itu menandakan status hidrasi atau kecukupan cairan kita. Air putih kita yang kita minum. Ya, air putih apa sih gunanya kita minum air putih? Apa? Coba. Untuk memberikan tubuh kita agar hidrasi kita terpenuhi. Karena 60-70% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Begitu kita kurang, maka rentan untuk terjadi gangguan. Ya. Nah, salah satunya apa yang paling sering kalau misalnya orang kurang minum air putih, infeksi saluran kencing sama batu ginjal. Tapi lebih dari itu, fungsi air putih adalah menggelontor sampah racun yang dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi fungsinya ginjal tadi kan juga menyaring sampah dan racun. Filternya. Ya. Yang gelontor itu buang adalah air putih kita yang kita konsumsi mencukupi dengan cairan, nah habis itu sisanya akan dibuang. Itu kayak membilas. Paham. Ya, jadi penting banget dan untuk orang sehat warna air kencing yang bagus adalah yang bening kekuningan. Sedikit aja kuningan. Yang perlu diwaspadai, Dok, yang warnanya seperti apa? Yang kuning pekat.
Oke, pekat. Kalau yang putih dok? Kalau putih overhidrasi, kelebihan, terlalu banyak. Oh, terlalu banyak. Oh, paham. Tapi nanti disesuaikan, kalau misalnya memang aktivitasnya tinggi, nggak ada masalah untuk minum banyak. Tapi aktivitasnya rendah, kalau putih, overhidrasi, terlalu banyak. Oke, sekarang memang banyak perilaku kita, apalagi yang remaja dan juga ini dewasa-dewasa awal yang mengarah ke situ. Kalau misalnya sudah kena dan udah ada tanda-tanda nih, berarti memang salah satu langkahnya kita harus ke apa langkah kita ya? Langkah kita harus kemana ya gitu? Sebenarnya paling gampang ke dokter ya, nggak mikir. Mikir langsung, oke. Ya biar mereka paham. Tapi apa sih sebenarnya tanda-tanda yang perlu diwaspadai untuk kita kontrol ke dokter kan ya? Iya, betul. Itu adalah ya itu tadi, mengenali diri kita apakah ada riwayat orang tua kita yang menderita sakit penyakit komorbid. Idealnya di usia 30 tahun ke atas itu kita melakukan minimal medical check up setahun sekali. Oke. Ya. Yang mana sudah dilakukan RSUD Dr. Sutomo ya. Iya. Wajib. Bersyukurlah kita ya, karena mau nggak mau pasti medical check up itu penting banget sebetulnya. Nah, bagi orang di luar sana yang nggak punya kesempatan itu, mending untuk rutin. Kalau misalnya nggak bisa ada program pemerintah ya, Prolanis itu bisa penyakit kronis. Tapi kan itu harus sakit dulu ya. Iya. Kalau sehat gimana? Sayangnya masih belum ada wadah itu. Jadi siap. nabung aja. Kita bisa mengeluarkan uang untuk beli makanan mahal, tapi untuk menabung untuk medical check up yang berapa sih? Sekarang 500.000 udah bisa dapat kan ya? Full. Mungkin nanti rumah sakit Dr. Sutomo karena rencana ada nih medical check up di sini. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk setahun lah, minimal setahun sekali untuk men-screening penyakit yang ada. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda orang tua saya ada, kemarin saya medical check up ada nilai merahnya, segera ke dokter aja. Berarti nanti ceknya itu seperti apa tuh kalau di dokter cek ya, gambarannya? Biasanya kita melakukan medical check up itu yang umum ya, kayak misalnya gula darah, kolesterol, asam urat, fungsi ginjal, foto ronsen jantung, paru-parunya dilihat, sambil dilihat darah lengkap sama urin lengkapnya. Itu yang basic banget. Nanti kalau ada kecurigaan ke penyakit tertentu atau memang ada riwayat orang tuanya memang resiko berat terjadinya penyakit itu, mungkin akan ditambahkan oleh dokter untuk diperiksa tambah. Penanganan ketika sudah gagal ginjal itu medisnya seperti apa? Karena kan kalau secara fungsi kan dia filternya rusak. Nah, filternya kalau udah rusak diapakan nih? Biar dia balik lagi atau bahkan dia nggak bisa kembali atau gimana tuh? Ya. Jadi penyakit ginjal itu ada dua yang utama. Akut, jenisnya. Gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Di kedokteran kita nggak nyebut gagal ginjal lagi, namanya penyakit ginjal kronis sama penyakit ginjal akut. Kurang lebih sama lah ya. Yang penyakit gagal ginjal akut ini sebetulnya yang bisa dia itu sembuh kembali atau fungsi ginjalnya kembali. Filternya bisa running lagi. Ya, ibaratnya dia mogok sementara. Tapi begitu dia didorong oleh tubuh kita, orang, dia jalan lagi nih ceritanya. Mesinnya masih jalan. Belum ada cacat di situ ya. Belum ada mesinnya masih bagus, karburator oke, olinya oke. Cuma dia ada gangguan sesaat aja. Yang tidak bisa adalah penyakit ginjal kronis. Yang kronis. Ya. Karena apa? Ibarat mobil, dia sudah ada kecatatannya. Jadi begitu dia didorong, mungkin dia bisa jalan, tapi dia mogok lagi. Jalan didorong, mogok lagi. Nah, itu akan menurun jika tidak ada tindakan atau tidak dilakukan manajemen khusus penyakit ginjalnya ya, tidak dikontrol penyakitnya, maka bisa gampang jatuh ke stadium 5. Karena ada 5 stadium. Stadium 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana setiap stadium ini kalau makin melangkah tinggi, itu menandakan adanya penambahan kerusakan ginjal. Underdeal-nya tadi semakin cacat. Paling gampang adalah kalau saya ngomong ke pasien adalah kalau kita jatuh, terus lukanya nggak sembuh sempurna, kita apa? Ada jaringan parut. Paling gampang ini, saya contoh ini kan. Ini kan nggak bisa kembali kayak jaringan kulit sehat ya. Normal mulus gitu dong ya. Ini nggak bisa produksi minyak, nggak bisa memberikan kelembapan. Terus cacat lah ibaratnya ya kayak gini. Di ginjal itu, padahal fungsi satu sel ginjal itu dia melakukan filtrasi racun, sampah, regulasi tekanan darah, regulasi elektrolit dan lain. Begitu dia digantikan dengan jaringan parut ini, maka hilang nggak fungsinya? Iya. Hilang kan? Iya. Oleh karena itu, kita itu ngomong
untuk saat ini kalau dikatakan gagal ginjal kronis, yang bisa kita lakukan yang sakit atau yang sudah cacat kita biarkan, kita selamatkan yang sehat. Paham, Tapi paham. apakah itu bisa di manage agar tidak sampai terjadi komplikasi yang berat atau penambahan stadium lanjutan? Memanage-nya, dokter? Dengan apa? Pola hidup sehat lah. Oke. Yang kedua, kontrol ke dokter untuk obat itu bisa diminum rutin sambil tiap bulan di screening dicek lagi, monitor. Kalau sampai transplantasi ginjal itu gimana? Apakah ada sampai seperti itu, dok? Ya, jadi kalau sudah misalnya ginjalnya tidak berfungsi lagi, yang mana kalau kita sebut adalah gagal ginjal stadium 5, itu ada 3 terapi modalitasnya. Satu, cuci darah, yang kita kenal di instalasi hemodialisis. Terus yang kedua adalah CAPD, itu kita juga mengerjakan. Jadi menggunakan membran yang ada di perut, lapisan yang ada di perut untuk memfiltrasi sampah dan racun. Jadi nanti dimasukkan kayak selang gitu, mengganti cairannya sehari 4 kali. Nah itu bisa CAPD. Yang ketiga baru transplant ginjal. Dalam alhamdulillahnya Sutomo sudah mengerjakan 2. Ya, dalam 2 tahun ini sudah ada 2 yang sudah dilakukan transplant ya. 3. Sudah 3. Jadi ini berhasil, alhamdulillahnya baik pasiennya. Jadi jadi sudah kalau misalnya pilihannya 3 macam itu, cuci darah, CAPD atau transplant ginjal. Sutomo sudah bisa mengerjakan semuanya. Dan kalau sudah ada di tahap itu, pasien akan ditawarkan. Tapi kelemahannya transplant ginjal ini, ginjalnya itu kita tidak bisa beli sakar PDW. Ya kan nggak bisa. Jual beli organ di Indonesia masih belum bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah dengan transplant atau donor organ dari keluarga terdekat. Jadi 3 donor kemarin keluarga semua yang dilakukan donor organ dan transplantasi ginjalnya, alhamdulillahnya baik semua. Jadi ini merupakan suatu achievement yang menggembirakan menurut saya, karena transplant ginjal ini dia nggak perlu menyempatkan waktu seminggu 2 kali ke rumah sakit kayak cuci darah. Dia nggak perlu mengganti cairan sehari 4 kali kayak CAPD. Tapi dia konsumsi obat namanya imunosupresan. Jadi menekan sistem imunnya agar ginjalnya itu diterima oleh tubuhnya. Karena termasuk organ dari luar itu ya. Betul. Ya nanti imunnya menolak malah gagal. Jadi tubuhnya akan memungsui ginjal barunya. Nggak bisa dipakai lagi. Ini siapa ini kok datang? Nah, kita sudah membahas dari penyebab, terus lifestyle-nya yang berisiko, pencegahannya. Ya, pencegahannya adalah sebagai poin pamungkas nih, biar nggak kena gitu kan. Paling gampang adalah kita memulai dari diri sendiri ya. Kita cari tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa sih sebenarnya? Ya, balik lagi. Kenapa itu penting ya? Karena apa? Sehat ini sebenarnya kita buat apa sih? Ya, buat apa? Kalau misalnya pengen ada 1001 cara untuk sakit, tapi ada satu tujuan untuk kita sehat, yaitu apa? Kembali ke Sang Pencipta dengan performa yang baik, dengan menjalankan ibadah kita dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, agar keluarga kita bisa menjadi satu ya. Maksudnya kita bisa menghidupi, menafkahi keluarga dengan baik, kalau itu kepala keluarga, atau menjalankan tugas sebagai istri untuk suami dan keluarga besarnya, dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, itu semua. Nah, kalau sudah kita ketemu tujuan hidupnya, baru tuh. Karena apa? Kalau saya nggak mulai dari ini, dari SD kita udah diajarkan kan ya. Iya. Makan yang baik ya. Iya, makan yang baik. Olahraga jangan lupa. Tidurnya jangan malam-malam. Itu bahkan diingatkan dari orang tua kita. Betul. Jangan stres lah, nggak usah. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu tujuan itu, apakah kita mungkin menjalani 4 macam pilar kesehatan ini? Perilaku tadi. Enggak kan ya. Pokoknya sembarang wes gitu. Seenaknya sendiri ya. Seenaknya sendiri. Opo jare katanya ya. Kalau ya, hidup itu mengalir ya kayak gitu. Terus aku makan ya sembarang, pokoknya sehat gitu kan ya. Tapi apakah yakin saat ini kita bilang sehat itu beneran sehat? Orang nggak dicek, orang nggak di screening. Nah, kalau sudah seperti itu, sebenarnya kita tinggal mengamalkan apa yang udah dicamkan tadi oleh keluarga kita ya. Waktu pelajaran SD, SMP, SMA, saya yakin semua dapatnya. Dan itu bisa dilakukan dengan baik. Sambil satu tambahannya, beberapa tambahan. Satu,
kita mengenali orang tua kita ada yang sakit atau enggak yang serupa. Yang kedua, tambahannya adalah menghindari perilaku negatif, ya, yang tidak faedah, ya, merokok, alkohol, konsumsi narkoba dan lain-lain. Nah itu apalagi itu. Yang jangan berlebihan, ya. Konsumsi makanan halal tapi jangan berlebihan juga, karena yang berlebihan belum tentu baik. Ya, jangan sampai kekurangan juga. Jadi kalau ngomong diet itu diet seimbang lah. Ya. Olahraga juga jangan over, jangan terlalu kompetitif kalau bukan atlet. Ya. Kenapa? Sering kan futsal jatuh meninggal. Badminton meninggal. Iya, kemarin juga ya, itu yang terbaru, badminton atlet. Ya mungkin ya kita nggak tahu lah apa sebabnya, tapi itu merupakan salah satu hal yang perlu kita ingat. Siap. Jangan terlalu berlebihan. Yang terakhir ya udah kita serahkan hidup dengan porsi yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai stres dan cemas, itu udah kunci utama sih. Karena tadi berlagi sakit itu datangnya dari pola hidup yang menyimpang. Salah satunya gagal ginjal, makan banyak, obesitas, diabetes, hipertensi, gagal ginjal. Ujungnya ke situ semua. Kurang gerak, obesitas, gagal ginjal juga. Nah, saya lihat juga dokter sering membuat edukasi nih di sosial media. Kenapa sosial media? Apakah karena memang banyak remaja juga yang memang ke situ ya? Bisa diceritakan juga, dok? Yang perlu apresiasi adalah sebetulnya setiap dokter, tenaga kesehatan, perawat, nakes yang ada kan pasti melakukan edukasi ya. Betul. Ke pasien, ke keluarga sekitar, lingkungan sekitar gitu kan. Itu udah hal yang wajib yang dilakukan. Karena pilar kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif kan ya. Dan yang kunci utama preventif dan promotif kan. Ya. Seperti yang PKRS lakukan sekarang ya. Ini salah satu kunci penting karena sehat itu adalah hal yang paling optimal. Sakit itu meskipun ada BPJS, ada dana yang dikeluarkan. Dia juga nggak bisa mencari nafkah tambahan. Nah, sebetulnya dengan kita bisa menguatkan preventif dan promotif akan tercipta society atau masyarakat yang sehat yang kita inginkan ya. Dimana kalau masyarakat sehat, maka ekonomi bergerak, produktivitas meningkat, angka kriminalitas lain-lain akan menurun. Nah, makanya kunci sehat pertama adalah preventif dan promotif. Kenapa saya milih di bidang media sosial? Karena satu, selain saya melakukan edukasi face to face dengan pasien, ternyata saya bisa menggrab lebih banyak audiens. Karena apa? Perilaku masyarakat sekarang adalah scroll media sosial. Dan saya rasa cara itu cukup efektif untuk saat ini meskipun belum bisa menjangkau semua ya. Karena ada yang belum pakai HP atau mungkin apa. Mungkin tapi sekarang udah pakai HP semua ya. Gitu. Intinya saya ingin masuk ke situ untuk pelan-pelan mengedukasi. Karena kita melihat selama ini mungkin karena orang zaman dulu dokter pasiennya banyak banget, nggak sempat melakukan prevensi itu. Nah, saya pengen ada terobosan yang mana saya mulai dari COVID kemarin ya. Nah itu alhamdulillah masyarakat bisa menerima dan welcome dengan apa yang saya lakukan. Jadi kenapa enggak memberikan kemanfaatan ilmu juga bukan datangnya dari saya kan ya, dari yang Maha Kuasa. Nah itu saya ingin lanjutkan aja. Saya sebagai perantara. Apalagi juga remaja sekarang trennya ke arah situ penyakitnya, medianya juga itu pas lah. Ya betul. Tinggal cara mengemasnya kan. Bahasa kedokteran ini bahasa planet ya. Bahasa yang apa ini gitu kan. Istilah-istilahnya. Kesannya jauh banget dari masyarakat. Betul. Nah itu saya ingin memasyarakatkan bahasa kedokteran aja. Nah ada nggak dok? Sebelum kita di sesi terakhir, cerita-cerita menarik terkait gagal ginjal ataupun yang pernah dokter alami gitu ya, pun dari cerita-cerita yang menarik dari pasien. Kalau cerita sedih banyak ya. Kasihan juga sih sebenarnya. Karena apa? Pasien-pasien yang gagal ginjal itu kan mungkin banyak yang tidak tahu ya. Atau mungkin sudah tahu tapi abai. Itu teman-teman bisa sering. Tapi ada harapan di situ. Jadi saya nggak mau mengecilkan hati para orang-orang bahwa kalau sudah gagal ginjal ya udah divonis tinggal tunggu aja cuci darah atau CAPD atau transplant ginjal. Enggak. Bahwa ada loh pasien yang kontrol rutin itu 10 tahun kreatinnya tetap di posisi
1,2, 1,5, 2 gitu. Asal kontrol rutin, mematuhi saran dokter, ada seperti itu. Ada yang nggak sampai gagal ada yang nggak sampai cuci darah, banyak. Ada yang 15 tahun kontrol, padahal dia udah punya diabetes, hipertensi. Ada harapan. 15 tahun. Iya. Apa kuncinya dia apa? Yaitu mengenali dirinya sendiri sebenarnya. Sama patuh, konsisten. Itu kan sulit ya. Tapi kalau tidak ditumbuhkan optimisme, pasti orang udah malas kan. Aduh, aku pasrah aja kan. Iya. Depresif jadinya. Malah semakin parah nanti. Ya, jadi apakah kalau itu kan dari orang yang belum melakukan cuci darah. Tapi contoh pasien kita yang ada di instalasi HD. Apakah ada yang dari HD 10 tahun? Ada. 15 tahun? Ada. Ada yang 20 tahun? Ada. Jadi apa harapan hidupnya panjang juga ternyata. Kalau misalnya asal bisa mematuhi saran dari dokter, perilakunya dijaga, pola hidupnya banyak banget. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang penting sekarang tinggal kita mengupdate ilmu untuk diri kita aja sendiri. Meskipun bukan dokter, perawat, nakes, itu sebenarnya ilmu ini universal untuk dirinya sendiri kan. Nah, jadi cerita positif yang saya dapatkan juga banyak sebenarnya. Kalau saya share informasi gagal ginjal, saya sudah 10 tahun sakit gagal ginjal, alhamdulillah sehat-sehat aja. Seneng, kayak saya sebagai dokter tuh, wah, ini keren sih. Ada yang gagal ginjal pakai cuci darah, dia udah 15 tahun, wah, seneng. Jadi ada harapan. Nah, dengan kita bisa mengupdate ilmu, lihat berita, ngambil positifnya, sebenarnya masih ada chance untuk bisa terkontrol. Bukan sembuh ya. Kalau sembuh kan tadi saya cerita, kecuali gagal ginjal. Oke. Sesi berikutnya adalah kata-kata mutiara. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini yang bisa disampaikan kepada sobat sehat Sutomo. Kata-kata hari ini apa ya? Untuk terkait apa? Kondisi penyakit ginjal. Iya. Intinya kalau sudah ada riwayat penyakit keluarga, hipertensi, diabetes, atau sekarang mungkin berita obesitas, it's time to change. Harus dimulai sekarang, jangan nunggu besok. Nggak usah muluk-muluk langsung lompatannya besar, tapi small step. Jadi langkah awal kecil itu adalah suatu langkah besar yang secara nggak sadar kita lakukan. Jika kita bisa memulai langkah kecil, step by step, langkah demi langkah, itu ternyata bisa membuat perubahan yang lebih besar. Jadi mulai pola hidup sehat, makannya dijaga, tidurnya dicukupi 6-8 jam, aktivitas fisik, setidaknya jalan kaki 15 menit sehari. Wow, itu udah luar biasa. Sambil kita manage stres, saya tahu bukan menghilangkan stres, tapi memanage stres, melihat problem dari berbagai sisi dan mendapatkan sudut pandang yang positif, entah kita dicoba atau apa, sehingga kita bisa memaknai masalah dengan positif juga. Jadi kalau sudah tegak 4 pilar itu, insya Allah kita bisa sehat ya. Sehat yang paripurna. Ya, ikhtiar. Betul. Karena nanti dok sehat tapi ujung-ujungnya dia jatuh meninggal. Semua kan kita pasti meninggal. Betul, ya. Tapi ikhtiarnya, usaha kita kan yang dinilai Allah ya yang di atas untuk ini anak ini ikhtiar. Ikhtiarnya itu dulu aja. Untuk memulai pola hidup sehat yang baik dan menghindarkan dari penyakit. Resiko yang tadi tadi. Terima kasih Dokter Deksa atas informasi yang sudah dibagikan kepada sobat sehat Sutomo, dan juga sampaikan selamat juga dokter, kan juga adanya dokter juga mendapatkan beasiswa di Leiden University Medical Center. Betul dokter? Insya Allah doaan ya. September bisa. Semoga bisa menempuh studi lebih mendalam lagi. Terima kasih Dokter Deksa atas waktunya. Saya sampaikan terima kasih. Ginjal sehat, kunci hidup penuh semangat. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Ditunggu podcast berikutnya. Jangan lupa sobat sehat Sutomo tetap melihat YouTube RSUD Dr. Sutomo, Surabaya.